Pak Bang Oto, Bang ini masih terkait masalah kemarin sih sebenarnya. Cuma kalau saya personal sih mau bertanya tentang contempt of court sendiri. Ini kasus apa? Jurusan kemana nih? Hotman Paris. Itu di PN Jakarta Utara. PN Jakarta Utara, Bang. Nah, jadi terkait dengan contempt of court sendiri, itu kan sebetulnya tidak ada dalam undang-undang ya Bang. Apakah masuk dalam penghinaan atau sebuah kejahatan contempt of court itu sendiri Bang? Jadi bicara tentang, saya bicara ini sebagai advokat yang lagi cuti aja ya. Kan saya sebagai advokat berdasarkan undang-undang, ketika saya menjadi pejabat negara, saya wajib cuti profesi. Ya, tetap advokat, tetapi tidak menjalankan tugas sebagai advokat. Jadi karena ini menyangkut soal persidangan-persidangan, mungkin lebih tepat kalau saya bicara sebagai advokat ya sudah. Oke. Nah, bicara tentang contempt of court, memang ini kita kenal dalam dunia peradilan dimanapun, baik di luar negeri maupun di Indonesia, dikenal contempt of court, tapi nggak ada dalam undang-undangnya. Jadi sekarang ini hanya bisa kita rasakan, kita pahami bahwa sebenarnya contempt of court itu maksudnya adalah penghinaan kepada pengadilan. Ya. Beda dengan kode etik, ya. Karena kode etik adalah pelanggaran kode etik advokat bagi advokat. Bagi hakim, pelanggaran kode etik hakim. Bagi jaksa, pelanggaran kode etik jaksa. Ya. Nah, kalau karena itu dalam kasus seperti itu, kalau saya bicara tentang secara umumnya, bahwa tindakan orang yang menghina pengadilan itu sangat-sangat tidak dapat dibenarkan, baik oleh pengunjung sidang, terutama oleh para penegak hukum, baik advokat maupun jaksa. Jadi semua pihak di situ. Nggak boleh kita melakukan penghinaan kepada pengadilan. Jadi kalau kita bertanya tentang bagaimana kejadian kemarin, saya terus terang aja waktu media dari bertanya pada saya nggak lihat detail sebenarnya kan. Saya anggap nggak ngikuti cara itu. Tapi gara-gara dia tanya, saya perhatikan semua memang ternyata memang ada orang naik ke atas meja itu pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja saya sebagai advokat ya, merasa prihatin sekali karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, selain pertama dia itu kan tidak sesuai dengan profesi advokat itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel. Sering dikenal istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, kalau seorang advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri. Mencemarkan nama baik profesi, mencemarkan nama baik kehormatan profesi itu sendiri. Jadi ini betul-betul tidak boleh terjadi. Nah, kedua, tindakan itu, saya lihat itu adalah merupakan satu tindakan yang merupakan penghinaan kepada pengadilan. Kalau kita tidak lagi menghormati pengadilan, pasti kita akan mengalami suatu degradasi penegakan hukum, ya kan? Nah, itu sebabnya juga seorang hakim juga kan dituntut juga untuk dia bisa memimpin persidangan itu dengan baik, ya kan? Bahkan hakim juga bisa mengeluarkan orang dari luar persidangan. Ya, ini kewibawaan seorang hakim di dalam pengadilan. Nah, jadi kalau kalian bertanya ada kejadian bahwa seperti itu di dalam ruang persidangan, dengan tegas saya menyatakan bahwa itu sangat tidak dapat dibenarkan. Yang sangat dibenarkan, merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan tentu juga merugikan para pencari keadilan. Itu yang ingin saya sampaikan dalam keadaan seperti itu. Ini kan anggaplah hal yang sangat memalukan ya Bang. Menghilangkan marwah
pengadilan, profesi juga segala macam itu. Hal-hal Bukan semacam memalukan, merendahkan ya. merendahkan profesi advokat itu sendiri. Oke, ini kan personal yang dilakukan secara personal. Loh iya tentunya. Untuk makanya. bukan oknum ya, untuk orang tersebut, lawyer tersebut, hal apa sih bang selain untuk dikeluarkan dari keorganisasian ya bang gitu loh. Kalau aturan umumnya dalam dunia profesi advokat dimanapun, ya kan? Karena organisasi advokat itu kan dibuat berdasarkan undang-undang advokat. Oleh karena itu, seperti kita beradi umpamanya, itu ada mandat untuk membentuk Dewan Kehormatan. Ada juga mandat membentuk komisi pengawas. Dewan Kehormatan itu bertugas mengadili atau memeriksa suatu perkara kode etik yang dilaporkan kepadanya. Jadi dia hanya bisa memeriksa apabila ada pengaduan. Komisi pengawas itu bisa bertindak apabila dia lihat ada advokat yang bertindak diduga melakukan suatu pelanggaran, dia bisa langsung memanggil orang itu. Ya kan? Baru setelah itu bisa juga akhirnya dia membawa itu kepada Dewan Kehormatan. Tetapi persoalan ini sekarang kan tidak hanya di dalam organisasi advokat. Ini kan di pengadilan. Jadi sebenarnya yang harus kita pertanyakan kepada pengadilan, bagaimana sikap pengadilan terhadap hal yang seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah ini mungkin terjadi akibat daripada terus terang aja soal perpecahan-perpecahan advokat ini, sehingga banyaknya advokat-advokat yang ada sekarang yang menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Contoh, kalau dulu pertama kali Peradi saya dirikan, jelas itu Ketua Mahkamah Agung Pak Bagirmanan dilanjutkan oleh Pak Hari Ketupat Ketua Mahkamah kemudian itu menyatakan bahwa untuk bisa beracara di pengadilan harus memiliki kartu pengenal advokat yang dikeluarkan oleh Peradi. Nah, jadi kalau ada orang melanggar kode etik di sana, melanggar hukum, kalau Peradi menghukum dia mencabut izinnya, otomatis dia tidak bisa lagi berperkara di pengadilan. Itu. Dan di mana-mana juga seperti itu. Lisensinya dicabut, selesai. Sehingga kewibawaan organisasi itu terlihat. Dan itu membantu proses persidangan di pengadilan. Karena dengan kewibawaan organisasi advokat, maka pengadilan pun akan menjadi terhormat. Karena dijaga oleh organisasi advokat yang kuat. Nah, kalau organisasinya tidak seperti ini, terjadi seperti ini, bagaimana? Bagaimana tindakan pengadilan? Karena kewenangan pengadilan hanyalah terbatas kepada penyumpahan advokat. Jadi umpamanya organisasi advokat mengangkat seseorang advokat, kemudian diajukan ke pengadilan untuk bersumpah di pengadilan tinggi. Karena undang-undangnya mengatakan seorang advokat sebelum menjalankan tugasnya, dia wajib bersumpah di pengadilan tinggi. Hanya satu pasal ini, campur tangan pengadilan kepada dunia advokat ini. Nah, dulu yang boleh mengajukan penyumpahan itu hanya Peradi. Nah, sekarang yang boleh mengajukan penyumpahan seluruh advokat. Nah, seandainya ada yang melanggar seperti menghina pengadilan, oleh organisasinya itu dicabut izinnya umpamanya, kemudian orang ini pindah ke organisasi advokat yang lain, kan nggak bisa diapa-apain juga, tetap dia bisa beracara. Yang lebih parah sekarang ini ada tendensi advokat setelah diangkat oleh satu organisasi advokat, kemudian disumpah oleh pengadilan tinggi, lantas dia kan bisa beracara. Kemudian melanggar satu seperti ini, melakukan penghinaan pengadilan. Dia menyatakan keluar dari semua organisasi manapun dia ada. Umpamanya dia menjadi organisasi, masuk di organisasi X. Dia bilang saya keluar. Dan tidak mendaftarkan dirinya sebagai advokat sebagai anggota daripada organisasi itu. Bayangin, siapa yang mengawasi dia? Ini yang betul-betul sangat berbahaya. Jadi ada satu individu mengaku diri sebagai penegak hukum, tidak terdaftar di organisasi advokat manapun, dia bebas berkeliaran melakukan perbuatan hukum apapun.
Dan kalau dia menipu kliennya, dia tidak ada satu orang pun yang bisa menindak dia. Itu mereka. Karena itu tendensinya sekarang. Dia bilang, ngapain saya daftar jadi advokat organisasi apapun? Supaya saya bebas berbuat apa saja. Nah ini yang berbahaya. Itu legal bang, dalam bang. Kenyataannya, faktanya banyak. Tapi Nah, tidak punya itu- bas bang, nggak punya bas. Dia punya bas, oke? Katakanlah diangkat dia oleh organisasi, jadi advokat kan, kemudian disupport paling tinggi, kemudian berpraktek. Setelah itu dia keluar dari organisasi advokatnya. Lantas kalau dia melanggar kode etik, siapa yang mengadili? Kalau selama ini isunya kan dia pindah, masih mendingan di tempat lain dia bisa jadi. Ini enggak, dia enggak pindah, dia keluar, tidak mau jadi anggota organisasi advokat. Ini yang selalu saya serukan itu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh semua para pihak-pihak terkait. Bahayanya. Nah, akibatnya apa? Yang rugi pencari keadilan. Yang rugi klien-kliennya. Klien-klien itu kan pencari keadilan. Jadi bayangkan seorang advokat tidak terdaftar di dalam satu organisasi advokat, melakukan proses bantuan hukum, dia tipu kliennya, tidak ada yang bisa mengadili. Kecuali penipuan mungkin bisa dibawa ke polisi, tidak. Beda. Inilah yang berbahaya dalam sekarang. Mungkin nggak bang, ketika hal itu terjadi maka pengawasan itu ada di pengadilan tinggi karena resensi keluarnya dia beracara itu dari advokat itu kan tadi abang bilang pengadilan tinggi hanya satu ayat itu, satu pasal itu yang terlibat langsung di dalam organisasi advokat. Apakah dari pengawasan pengadilan tinggi ini bisa untuk Pengadilan tinggi tidak punya kewenangan apapun mengawasi advokat. Kewenangan mengawasi advokat itu ada di dalam organisasi advokat. Makanya single bar kan, makanya kan undang-undang advokat dibuat. Bahkan di dalam undang-undang advokat disebutkan setiap anggota advokat, setiap advokat wajib menjadi anggota daripada organisasi advokat itu, wajib ya. Supaya apa? Ya supaya diawasi. Karena dia diangkat oleh advokat itu, diberhentikan juga oleh organisasi advokat itu. Diangkat oleh organisasi advokat, diberhentikan oleh organisasi advokat. Nah sekarang kita angkat dia kemudian berpraktek sebagai advokat setelah disumpah oleh pengadilan tinggi, terus dia keluar dari organisasi advokat itu, bebaslah sebebas-bebasnya. Seperti dia bekerja di hutan belantara. Ini nggak dipikirkan orang. Nah tentunya ini harus menjadi perhatian kita. Karena kalau ini terus dibiarkan, akan korbanlah para pencari keadilan ini. Rakyat kita ini akan korban. Dan itu bisa kita, diri kita, ibu kita, tante kita, opung kita, semua bisa jadi korban. Jadi padanannya, gampangnya, kalau seorang dokter tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan, tidak ada yang bisa mengawasi dia nyuntik orang mati, ya nggak ada masalah. Bayangkan itu. Nah itulah sebabnya dari dulu kita menuntut supaya single bar ini kualitas, ada yang mengawasi dia. Nah kasus seperti ini ternyata cuma, makanya ada yang bersih terusan kan, akhirnya dia komplain, kemana dia harus mengadu? Kalau dia mengadu ke organisasi advokat, ya boleh. Kemudian dipecat dari organisasi itu. Kalau dulu isunya dia pindah, dihukum di sana lagi, pindah lagi. Masih mendingan dia pindah. Sekarang saya katakan dia tidak masuk, keluar aja. Tetap dia bisa beracara. Karena apa? Karena pengadilan tinggi, pengadilan hanya membolehkan orang berpraktek apabila ada bas, berita acara sumpah. Kan lucu. Bagaimana orang beracara pengadilan berita acara sumpah yang dipakai? Sebenarnya kartu pengangkatan dia sebagai advokat dong, bahwa dia sah menjadi advokat. Bang, kalau keluar dan pindah itu kan hal yang wajar ya bang. Tapi kalau dipecat, berarti dia kan sudah mencederai bang, sudah membuat hal yang tidak baik. Kalau sudah dipecat, apakah bisa pindah ke yang lain atau yang lain berhak menerima? Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya diterima lah juga. Saya udah katakan, seandainya pun umpamanya pindah, masih mendingan. Berarti dia masih mau diawasi. Ini saya bilang dia nggak mau pindah. Dia nggak mau daftar aja di organisasi advokat.
toh dia bisa beracara. Bahaya kan? Bahaya. Jadi ada seorang penegak hukum bekerja menegakkan hukum, bisa menerima fee dari kliennya, tapi tidak satu pun yang bisa mengawasi dia. Bang, terkait sidang Kisruh kemarin kan Hotman Paris meminta langsung ke Pak Oto nggak Bang terkait meminta bantuan saat sidang Kisruh kemarin? Kan kemarin udah sempat disonding tuh sama Bang Hotman, rekan saya Oto Hasibuan gitu. Ya, dia kan sahabat, teman sejawat. Dia ngomong di media, saya lihat juga dengar. Tetapi saya hanya terbatas, tentunya saya bisa membantu apa. Ini seperti saya sudah sampaikan tadi masalahnya, ya kan? Saya hanya bisa menjelaskan secara umum pernyataan saya seperti ini. Kalau ini kan saya bisa bertanggung jawab kan. Dan ini adalah tuntutan setiap orang, tuntutan semua rakyat Indonesia. Hendaknya seorang advokat itu adalah bermartabat, Nobel, terhormat, menjaga kode etik, ya, terus melindungi kliennya. Itu tugas seorang advokat. Dan wajib untuk menjaga kehormatan martabat pengadilan. Kita ini udah puluhan tahun jadi advokat ya. Saya bisa paham. Kadang-kadang kita pun banyak juga berbeda pendapat dengan sikap daripada pengadilan, umpamanya hakim. Ya namanya bersidang kan selalu ada perbedaan pendapat. Bisa juga kita jengkel, bisa, saya paham. Tetapi apapun yang terjadi, kami ini tidak pernah berani berbuat seperti itu. Nggak pernah. Dan tidak akan berani. Bahkan yang paling parah pun, yang paling serius pun kita lakukan, paling kita walk out. Kalau kita tidak setuju dengan suatu sikap pengadilan, paling kita walk out. Dan walk out pun kita harus terhormat. Kita sampaikan, Pak Hakim, kami tidak sependapat dengan ini. Oleh karena itu demi kepentingan klien kami, dalam pembelaan kami, bla bla bla, saya dengan ini mohon dengan hormat kami meninggalkan persidangan. Itu pun sebenarnya sudah sangat berat hati kita lakukan itu. Tapi tetap dengan hormat. Tidak boleh tuduh-tuduh kau begini-begini, tapi saja. Karena itu kewajiban pengadilan. Tetapi saya juga tentunya mengharapkan supaya pengadilan juga menjaga kehormatan itu. Nah, dalam seperti ini ya, kalau Anda bertanya bagaimana menyelesaikannya, harus kita kembalikan kepada pengadilan. Prof, oknum tersebut malah melaporkan hakim ke yudisial dan MA. Boleh minta pendapatnya nggak, Prof? Ada yang aneh kan, maksudnya dia sudah salah tapi malah melaporkan ke yudisial dan ke MA. Ya kalau orang melaporkan haknya, soal siapa nanti yang benar kan nanti komisi yudisial yang akan memeriksa. Tapi kalau orang melapor, kalau dia merasa seseorang hakim diduga melakukan suatu pelanggaran, memang jalurnya dia harus melaporkanlah kepada komisi yudisial. Dia tidak bertindak naik di atas meja, tapi pergi ke komisi yudisial. Ada satu contoh kasus dulu ya. Bila mudah-mudahan saya tidak lupa, itu kasusnya di Jakarta Utara juga. Ketua pengadilannya itu sekarang udah almarhum mungkin, Sarif Wiono, Ketua Pengadilan Negeri, masih ingat kan itu? Ada sesuatu pengacara di sana, menurut dia itu atau gimana lah ya, menganggap itu penghinaan pengadilan. Dia telepon saya sebagai Ketua Umum Radi pada waktu itu. Dia telepon, waktu gimana ini? Buatlah pengaduannya Pak. Saya bilang, dia buat, kita proses itu. Itu benar gitu. Nah, kalau itu tidak tindak dia, selesai. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi dengan sekarang ini saya yakin pengadilan akan mengalami kesulitan. Sulit mungkin buat dia apa. Nah, kita tunggulah ya. Itu bukan ranah saya. Kalau udah Mahkamah Agung kan nggak boleh lah kita sulit ranah Mahkamah Agung, pengadilan ranah pengadilan. Yang boleh hanya sampaikan karena ini memang dalam rangka penegakan hukum, wajib hukumnya saya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apalagi dikejar-kejar sama si KJ ini tiap hari. Kalau kartu anggota kan bisa dicabut ya Bang? Ya. Mas bisa nggak Bang untuk menghindari hal-hal yang tadi tidak diinginkan itu, dia beracara tapi tidak tahu, nggak punya rumah lah istilahnya seperti itu Bang? Bisa nggak Mas itu dicabut? Harus ditanya kepada pengadilan.
Saya nggak boleh komentar karena yang mengeluarkan berita acara sumpah itu adalah pengadilan. Sehingga apakah itu bisa dicabut atau tidak, silahkan tanya pengadilan. Pernah ada kejadian nggak bang? Selama ini bang. Contoh kasus kali bang. Ada kasus Maksudnya nggak? apakah harus dilaporkan yang dulu? bas itu bisa dicabut atau tidak sih pertanyaan itu sih bang? Biasanya kalau bas dicabut itu karena ada kepalsuan, ketidakbenaran kan. Umpamanya ada bas yang palsu, bisa saja kalau gitu kan. Ya bisa aja sebenarnya nggak pernah dia disumpah tapi dia bikin keterangan palsu, itu bisa saja. Nah, tapi kalau kasus seperti ini saya belum dengar ya. Belum pernah mengalami ya. Prof, mungkin terkait isu jadi kuasa hukumnya Bang Hotman Paris, bener nggak sih? Pak? Ya mana bisa, saya kan sudah wakil menteri koordinator kan, nggak mungkin kan. Ya. Dan saya kira Pak Hotman sudah mampulah membela dirinya kan. Dia cukup piawi soal itu kan, suhunya kan begitu kan. Nah jadi saya dalam tidak posisi membela siapapun dalam kasus ini, makanya saya tidak bicara in concreto kasus itu, karena itu nggak baik. Karena sebagai lawyer juga, kalau dua orang bersengketa seperti itu, saya tidak boleh masuk ke dalam perkaranya. Bukan itu boleh nggak boleh, dilarang secara kode etik kami. Kalau orang bilang, oh itu kenapa nggak mau tegas ngomong gini-gini, bukan, kalau tegas nggak boleh, saya dilarang saya memasuki perkaranya. Tapi bicara secara umum seperti ini adalah merupakan kewajiban umum saya. Oke Pak Oto, mungkin ketika hakim di Laporta tersebut tadi ke KAI, apakah berimbas juga ke kasus yang sedang dihadapi Pak Oto dengan yang melaporkan tersebut dengan Bang Rasman sendiri Pak? Wah itu nanti kita lihat aja faktanya kayak apa ya. Tapi yang pasti kalau orang merasa ada hakim melakukan dugaan pelanggaran politik hakim, ya memang jalurnya dilaporkan kepada KAI atau dilaporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Itu sudah jalur yang tepat. Ya itulah yang sebenarnya dilakukan gitu, bukan naik ke atas media. Pak Oto, tapi Pak Oto mungkin dengan adanya kekisruhan kemarin, apakah dapat berunsur pidana juga nggak sih ini untuk tim kuasa hukumnya dari Bang Rasman sendiri Pak? Ya, kalau saya bilang kalau saya masuk situ nanti saya masuk dalam pokok perkaranya nanti saya. Saya bisa jawab, tapi baik saya jawab gitu kan. Nanti para pihak kan mengetahui hak-hak masing-masing. Pengadilan sudah pasti tahu itu. Pak Hotman sudah pasti tahu, Pak Rasman sudah pasti tahu, semua para pihak sudah tahu. Jadi mungkin biarkan itu bergulir lah bagaimana apa adanya tanpa harus masuk ke dalam perkaranya. Ya, supaya netral kita ini kan. Pak Oto, mungkin sedikit update Pak Oto perihal tentang mungkin ini kasus yang berbeda ya, kemarin juga Pak Oto sempat beda lagi nih. beda Terpidana ya? kasus Vina terpidana. Udah beda nih. Prof, ya. Bentar dulu. Ntar dulu, masih belum. Belum sebenarnya. Matiin aja. Masih belum apa udah? Udah ya, kalau soal ini udah kan? Udah. belum mendapatkan profesinya tapi sudah membuka kantor lawyer, law firm, itu seperti apa sih Pak? Terkait legal nggak? Bagaimana? Terkait kan banyak nih kuasa hukum yang mungkin belum sarjana ataupun belum mendapatkan profesi, membuka law firm dan mungkin memegang kasus. Itu legal atau seperti apa Pak? Kalau ada orang belum sarjana hukum atau sudah sarjana hukum tapi belum diangkat organisasi advokat, maka dan kalau dia juga memberikan bantuan hukum, membuat kantor dan memberikan bantuan hukum kepada orang, memberikan jasa hukum lah, tepatnya ya menurut undang-undang memberikan jasa hukum, menurut saya itu penipuan. Itu sama dengan kalau dokter tidak punya izin praktek tapi memberikan mengobati orang, itu pelanggaran berat itu. Jadi saya nggak bisa bayangkan ada orang belum sarjana hukum, apa ada seperti itu ya? Ada mungkin. Ada, Pak. Mungkin ada. Ya? Nah, lagi sarjana hukum belum disumpah pengadilan tinggi nggak boleh. Jadi kalau kami itu di Pradi itu, kalau seseorang diangkat jadi advokat, sudah dulu orang kan baru pendidikan dulu, udah pendidikan, kemudian dia magang 2 tahun berturut-turut. Setelah magang berturut-turut, baru dia diangkat menjadi advokat. Setelah dia diangkat menjadi advokat, baru disumpah oleh pengadilan tinggi, baru dia bisa berpraktek. Ini yang panjang. Nah, yang sekarang ini saya nggak tahu ditempuh nggak ini semua. Ditempuh nggak pendidikannya, ditempuh nggak magangnya, ditempuh nggak pengangkatannya, ditempuh nggak penyumpahannya. Nah, kalau nggak ditempuh, akibatnya nanti yang rusak itu ya itu pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau sampai ada kalau di Pradi itu, sekiranya dia sudah pendidikan,
sudah magang, sudah diangkat, sudah lulus ujian, lulus ujian, tetapi dia belum selesai magang 2 tahun. Ini nggak boleh berpraktek. Nah, kami mewajibkan dia untuk magang dan kami memberikan kepada dia advokat pendamping namanya. Jadi selama 2 tahun itu ada advokat yang mendampingi dia untuk selama beracara di pengadilan. Jadi boleh di sidang ikut di pengadilan, tapi harus ada advokat pendampingnya. Dan advokat pendamping ini minimal sudah menjadi advokat 7 tahun. Nggak boleh orang 2 tahun udah bisa mendampingi orang, tidak 7 tahun. Nah, semuanya ini memang ketat kita buat ya. Makanya Peradi itu banyak yang menyukai, tapi ada juga yang tidak menyukai. Bagi orang yang tidak mau kualitas, ya tidak suka dia dengan ketentuan dua Peradi karena ketat sekali. Nah, tujuan kita itu hanyalah untuk melindungi pencari keadilan. Banyak orang kepada saya, bahkan pejabat-pejabat auto, udahlah loloskan aja orang itu supaya jangan ada musuhmu, kan kamu aman ya. Banyak ngomong gitu mereka, kan kasihan mereka supaya bisa kerja. Saya bilang, saya sih pengen, saya nggak pernah membuat orang lain susah jadi advokat. Saya hanya pengen dia memiliki kualitas yang tepat. Sebab kalau dia tidak dididik, dia sendiri juga akan korban. Kalau dia tidak punya kemampuan pasti nggak laku kan. Kedua, masyarakat juga akan dirugikan karena dibela oleh orang yang tidak punya kemampuan, yang rugi juga mencari keadilan. Jadi memang membuat kebenaran tidak mudah. Jadi kalau rupanya kalau kita membuat suatu aturan yang benar, belum tentu semua orang suka. Ada saja yang tidak sependapat. Tapi itulah perjuangan kita yang harus kita perjuangkan terus. Jadi bagi saya, apapun katanya soal berhasil di tangan saya atau tidak single bar itu, bagi saya itu is a must. Itu adalah suatu keharusan karena sudah terbukti dan teruji di seluruh dunia. Jadi di dunia ini, di organisasi seluruh dunia ini, hampir seluruhnya itu adalah single bar. Ada satu, nggak ada yang dua. Jadi artinya ini sudah diuji. Makanya dulu waktu undang-undang advokat dibuat di Indonesia, nggak ada yang ribut tentang single bar. Semua setuju membackup itu, ya kan? Ketika Peradi juga berdiri, semua setuju, nggak ada yang ribut. Tapi ketika ada berbeda pendapat sesuatu hal, ya akibatnya mengatakan ya jangan single bar, multi bar. Oh, banyaklah teori dibuat kan. Tapi ya itulah perjalanan hidup dan tidak luput juga dari persoalan politik kan. Tapi apakah ada sanksi terkait yang maksudnya yang bisa mengambil jasa itu? Gimana? Akan ada sanksi nggak dari advokat tersebut yang belum lulus itu, maksudnya akan ada sanksi nggak bagi dia ketika dia sudah memegang jasa atau mengambil jasa dari kliennya? Ya pasti dong. Kalau dia dilaporkan, tapi nggak bisa dilaporkan ke organisasi mana? Dia kan belum terdaftar di organisasi. Jadi kalau ada orang seperti itu, laporkanlah itu ke polisi karena itu penipuan itu. Mengaku-ngaku sebagai advokat padahal bukan advokat, memberikan jasa hukum, mendapatkan uang. Kan itu nipu. Itu teorinya kan, mengaku-ngaku sebagai seakan-akan advokat, ya kan, memberikan jasa hukum, dapat imbalan uang, padahal dia bukan advokat. Merugikan. Penipuan. Prof, kemarin ada yang salah nih Pak terkait masih sekali ini terkait Peradi WPI itu masih termasuk dalam Peradi juga nggak sih Pak, bagian dari Peradi? Apa itu Peradi? Nah itu dari pihak Firdaus Wibowo setelah setelah dia keluar dari KAI dia masuk ke Peradi WPI itu. Salah satu organisasi advokat. Mungkin itu masih salah satu bagian dari Peradi atau bukan Pak? Peradi itu ya yang satu ya Peradi. Nggak ada Peradi A, Peradi B, Peradi C, nggak ada. Peradi ya Peradi. Lambangnya jelas itu yang ada lambang itu ya. Kalau gitu kalau Pak Afir yang kemarin naik meja itu mau masuk Peradi gimana? Gimana tuh Pak? Saya udah tahu jawabnya. Bang, berarti yang bisa mencabut basnya Rasman maupun Firdaus itu hanya pengadilan yang mengangkatnya atau gimana, atau ada laporan gimana Bang? Saya tidak bisa jawab itu, tanya pengadilan aja. Prof, kemarin